Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita akan berbeda satu-satu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila, dan mungkin Bapak Ibu guru semua juga sudah menerapkan itu semua di modul ajarnya. Itu pada dasarnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah agak asing ya dengan berdiferensiasi atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensial. Jadi tidak membeda-bedakan, jadi sesuai dengan kemampuan anak. Makanya perlu profil pelajar Pancasila ini kan ada 6. Mungkin sudah tidak asing lagi seperti itu. Terus untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi banyak sekali guru-guru, mungkin saya sendiri juga masih seperti itu, guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan kita sering lah memaksa murid agar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini sebenarnya teori kontrolnya masih ada sedikit miskonsepsi seperti itu. Dari materi yang sudah saya dapatkan CGP angkatan sudah di modul 1. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi sering kita melakukan seperti itu, membuat murid-murid agar rasa bersalah dengan keinginan kita agar menguatkan karakter anak didik kita. Itu yang terakhir, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon dalam pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada tabel. Jadi antara stimulus respon terus teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon yaitu realitas kebutuhannya kita sama. Jadi kalau teori kontrol, realitas kebutuhannya kita berbeda. Terus untuk respon, semua orang melihat hal yang sama. Terus untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Coba kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi sering kita cobain, kita bisa katanya guru agar sesuai atau disamakan pandangannya. Padahal itu agak sedikit kurang benar. Seharusnya kita juga harus coba menerima murid itu, pandangannya bagaimana. Dan mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh di keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas agar murid atau siswa juga ikut andil. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tanyakan dulu tujuannya apa. Contoh kayak tadi anak saya bolos kemarin di kelas ini dia. Jadi saya tanyakan tujuannya apa bolos. Gabut Pak. Nah, ini kan ada apa kata-kata gabut seperti ini kan? Berarti kan kita harus kita dalami lagi. Kenapa kok siswa seperti itu kan betul kelas ini. Sedikit saja. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang yang mengontrol itu ya diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada
ada pada saat rujukan gagal. Jadi contoh gini, nanti kalau tidak mau mengerjakan tugas, nilainya saya kurangi, itu termasuk dalam pemaksaan. Jadi itu stimulus respon, belum masuk ke teori kontrol. Kalau teori kontrol itu berarti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada sedikit berunding antara murid dengan guru. Jadi tidak monolog guru harus begini, harus begini, harus begini. Jadi masih ada ruang murid untuk berpendapat. Memang kalau kita praktekkan memang ada tantangannya, apalagi di sini Singapura nih, ya mungkin ya step by step lah seperti itu. Terus yang stimulus respon masih berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol masih model berpikir menang-menang, ya menang, sama-sama menang, gak ada yang kalah, ya sama-sama menguntungkan lah seperti itu. Untuk disiplin positif, nah, disiplin positif ini dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar artinya. Itu disiplin mengacu pada disiplin diri terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu belajar apa yang diyakini dia. Jadi kalau siswa meyakini bahwasanya data terlambat itu merugikan, jadi sudah masuk disiplin. Akan tetapi kalau dia tidak meyakini, itu berarti bukan disiplin. Seperti itu. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ini agak berat ya. Soalnya kan tahu sendiri bahwasanya kita pasti memberikan reward, kalau nggak reward ya hukuman, kalau nggak hukuman ya ancaman. Ini padahal belum masuk ke disiplin positif, belum masuk ke disiplin positif. Kalau masih menggunakan penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau kita lihat dari reward ini sebenarnya memiliki dampak buruk. Dampak buruknya apa kira-kira, Bapak Ibu? Nah, salah satunya itu mengharapkan. Jadi kalau dia melakukan ini berarti akan mendapatkan ini. Ini juga kurang bagus untuk perkembangan anak. Seperti itu. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ini teorinya seperti ini. Jadi saya menyampaikan teori semoga jadi manfaat. Jadi sini saya bukan menggurui ya, hanya just sharing saja dari materi yang saya dapatkan saat CGP selama 2 bulan ini. Di sana memberikan tugas untuk share ke teman-teman guru yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu dulu sudah nggak asing dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kira-kira apa, Pak Budi? Mungkin nilai-nilai kebajikan menurut Pak Budi sebelum masuk ini. Kasih sayang, disiplin, integritas, empati, saling membantu. Intinya tidak perlu menjadi disiplin, tetapi juga memberikan orang lain kelompok maupun semua. Itu tidak disiplin. Jadi pada dasarnya untuk nilai-nilai kebajikan itu seharusnya disepakati bersama. Bersamanya ini siapa? Yang murid, yang guru, tenaga pendidik, kepala sekolah,
lingkungan sekolah tuh harus sama, pendapatnya sama tentang nilai kebajikan yang akan diangkat. Seperti itu. Terus lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu di sini saya mengambil ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Kita tahu kan profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Otomatis Bapak Ibu guru sudah hafal ya dengan profil pelajar Pancasila, soalnya di modul-modul 5 juga pasti sudah berkaitan dengan itu. Terus yang selanjutnya yaitu dari PYP atau Ibu Primary Years Program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan memang nilai yang baik yang akan ditumbuhkan. Terus yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Life skill itu memang sangat penting, apalagi di SMK, apalagi di dunia kerja. Ini sangat penting. Jadi memang harus ditanamkan ke anak didik kita, kita perjuangkan agar anak didik kita itu memiliki keterampilan hidup ini. Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Jadi memang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu berarti mendengarkan, tapi susah ya kalau murid kita ya aktif bicara maksudnya. Tapi kita berusaha untuk mengarah di situ. Tidak merendahkan orang lain. Jadi menghindari bullying itu juga salah satu keterampilan hidup atau life skill. Dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi memang 3 fondasi nilai-nilai kebajikan ini minimal ada beberapa item yang harus, ya bukan yang harus, berusaha untuk diterapkan di lembaga kita. Hanya salah saja. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja nih? Kira-kira apa? Ya, saya benar Bapak. Itu dari sini. Iya. Oh, jadi shopping ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Intinya berusahanya untuk mencapai suatu tujuan. Kira-kira kalau nggak berusaha bisa terwujud ya, jadi oh bisa. Kalau sudah ada rezekinya ya. Terus ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi yang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu baru bertahan hidup masuknya. Terus ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting buat anak didik kita tuh, jangan sampai dia merasa tidak diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini salah satu biar tidak terjadi bullying lagi. Bullying otomatis kan ini dia merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Ini malah bahaya. Berarti kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Selanjutnya yaitu penguasaan. Maksud penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Itu memang kalau orang yang ingin didengar, berarti memang itu salah satu kebutuhan dasarnya. Terus yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini yang dimaksud mandiri, memiliki pilihan. Jadi memang murid
coba kita berikan pilihan dulu coba pasti. Ini hanya mencoba saja nih, saya bukan menggurui nih. Jadi memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu ya berarti yang bermain, humor, memberikan antusiasme dan tertawa. Ini salah satu indikator kesenangan. Jadi kalau orang yang susah untuk ketawa, susah untuk tidak memiliki humor dan dia tidak memiliki antusias dalam suatu hal, itu ditanyakan. Mungkin dia kurang dalam hal kesenangan seperti itu. Padahal ini termasuk 5 kekuatan dasar manusia. Lanjut. Dan di sini motivasi perilaku manusia. Di sini saya kelompokkan ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik berarti yang dari intrinsik dari yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, saya melakukan ini biar tidak dihukum, tapi kok masih bagian terlambat ya Mas. Berarti ini belum masuk ini. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ribet tadi ya kalau dia. Efeknya apa? Berharga. Saya bantu Pak Budi bersihkan lab biar dapat es teh jumbo gitu ya Pak. Nah ini kita terus sama. Saya sudah melakukan ini, ya harus mendapatkan ini. Ini kurang begitu bagus ya untuk motivasi ekstrinsik. Tajam ya. Terus motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dari hati dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dia melakukan yang dipercaya itu sangatnya perilaku dari hati. Yang dilakukan sudah dari hati, tapi kebanyakan sudah. Jadi memang kalau dilakukan dari hati itu lebih hebat. Mungkin kalau Pak nikahnya dari hati apa masalah Pak Udi? Dari hati dari hati lebih enak dari hati. Jadi memang dari 2 motivasi ini memang yang lebih disarankan itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Memang masih banyak, memang kadang-kadang kita menggunakan motivasi ekstrinsik agar siswa itu mau untuk berjalan yang sesuai yang kita inginkan. Tapi ada dasarnya, motivasi intrinsik ini yang paling penting sebenarnya. Maju. Nah, ini ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira posisi Bapak dan Ibu guru semua di mana? Dihukumankah, konsekuensikah, atau di restitusi? 3 hal ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira boleh ini di posisi mana? Boleh sekarang di mana? Hukuman, konsekuensikah, atau restitusi? Kalau konsekuensi itu tidak berencana atau tiba-tiba memberikan hukuman, itu dia menghukum. Jadi jengkel anak dan ngerjain tugas yang saya kerjakan, belum ada perjanjian ini, langsung dengan menghukum anak tersebut. Jadi itu posisinya di penghukum atau hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena tidak ada janjian itu kan, kesepakatan itu atau keyakinan yang dibangun bersifat satu kata jenengan toh. Murid tidak memiliki hak untuk bicara. Terus beberapa hukuman fisik, contoh lari, ini tidak ada pasal ini. Jadi boleh di mana posisinya kira-kira? Di hukuman di Pak Uji, di hukuman atau konsekuensi? Ada konsekuensi ya, ada kesepakatan seperti ini. Jadi memang untuk yang disarankan itu memang lebih bagusnya konsekuensi, yaitu direncanakan, sepakati sesuai
nilai-nilai kebajikan tersebut dengan kesepakatan antara semua hal atau semua anggota. Murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu monitor murid. Tapi ada yang lebih bagus lagi daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi modelnya murid belajar berdialog. Jadi nanti akan saya bahas dialognya apa aja. Terus yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Apalagi SMK harusnya sudah bernalar kritis atau berpikir. Seharusnya harus bisa mencari solusinya sendiri. Lanjut. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira gimana posisi Bapak Ibu guru semua? Menghubungkan, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau menjadi manajer. Penghukum tuh yang suka menghukum, karena salah sedikit dukung. Jadi suka memberikan hukuman. Terus kalau membuat merasa bersalah tuh, aku kok begini toh, nah, saya membuat anak itu merasa bersalah. Kalau teman saya pilih dekat, teman. Pemantau tuh yang memantau. Jadi misalnya gini, contohnya begini, Pak Simin ada yang di kantin, nah itu lain itu posisinya pemantau, pemantau anak-anak. Kan seperti itu Pak Simin. Jadi posisinya mulai ini sebagai pemantau. Itu. Kalau manajer itu yang memanajer, jadi dia bisa mengatur semuanya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini studi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum itu langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kan fisik. Apalagi dijemur sampai kering ya. Kalau membuat merasa bersalah, dia akan menyatakan berapa kali ibu atau bapak harus murid melakukan. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Tinggal yang mengucapkan salah. Intinya saya kecewa dengan perilaku. Ini kan membuat anak merasa bersalah. Kalau teman itu bahasanya lebih friendly. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak yang sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau kita terapkan, anak-anak sini akan gimana Pak Sini? Melunjak ya? Akan melunjak ya? Jadi benar-benar mencari posisi. Kalau pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau manajer beda. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan dulu. Dia tuh merasa bersalah. Apa kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di situ memang ada proses dialog antara guru dan murid. Jadi kita harus tahu yang dirasakan murid itu kenapa? Dia tuh melanggar karena apa? Dia tuh sudah tahu kesalahannya apa tidak? Terus solusinya bagaimana? Kan otomatis siswa akan mencari solusinya. Dan di sini masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kan kerap menggunakan kata peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kenapa? Kira-kira? Mungkin Pak Zul menggunakan peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Kenapa? Karena sudah termindset itu mungkin ya. Peraturan gitu. Peraturan. Ya. Memang kalau peraturan itu sifatnya tuh anak-anak susah untuk menerima sebenarnya. Lebih dekat ke diksi. Peraturan sekolah, peraturan kelas, dengan kata-kata peraturan itu memang anak-anak cenderung ke arah negatif, ke positif.
Dan kalau keyakinan kelas, berarti keyakinan tuh yang dia yakini itu sudah ada katanya tuh perjanjiannya lah. Keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Kalau keyakinan sekolah berarti keyakinan sekolah yang diyakini bersama. Jadi kalau seandainya melanggar keyakinan kelas, berarti dia harus tahu. Oh, berarti kamu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Nah ini pembentukan keyakinan kelas tuh ada beberapa. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal berarti luas, pernyataan luas. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif contohnya apa? Kalau negatif tuh tidak terlambat berangkat sekolah, itu negatif. Kalau positif berarti berangkat tepat waktu, itu positif. Coba kita dari kata-kata negatif dirubah menjadi positif. Maksudnya seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi simpel, jangan terlalu panjang. Simpel saja biar siswa itu mudah untuk mengingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi yang simpel aja, jangan terlalu ribet. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Memang perlu waktu ini dibuat dulu. Ini kayaknya udah atau semua SBG sebentar ya. Mau SBG? SBG bisa berdiri Bapak Ibu semua. SBG sebentar. Ayo. Ayo SBG sebentar yuk. Ya. Kamu sini. Mungkin ini yang punya anak kecil pasti tahu lagu ini. SBG sebentar. Kalau anaknya TK masih tahu lagu ini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat tangan dilipat jadi anak pintar. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah. Apa gitu lagi? Emang ya? Ini saya dapat inspirasi dari anak saya. Ya. Yuk, sekali lagi yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat jadi anak pintar. Terputar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah. Ada lanjutannya, mau dilanjut ya? Lanjutannya, satu jari kananku, satu jari kiriku, bila digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung menjadi telinga tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung menjadi 10. Terus siap untuk berdoa. Ya, kamu untuk kita semua ya. Ini anak-anak seperti itu. Sudah, tidak apa lagi.
Oh, itu ya. Lanjut. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiganya, yaitu pertama menstabilkan identitas, distabilkan dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga baru menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Lanjut, ini menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Stabilkan identitas itu untuk membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk kesalahan itu jadikan proses pembelajaran. Kata-katanya ini, berbuat salah itu wajar. Terus belajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa katanya tuh untuk menstabilkan murid tersebut. Jadi biasanya kalau membuat kesalahan kan otomatis dia pernah ada yang tidak mengaku dan lain-lain. Kita stabilkan dulu. Kalau sudah distabilkan baru dibuat validasi. Kita tanyakan tindakannya itu salah dan. Jadi setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi memang perlu kita tanyakan motifnya apa. Kalau diinvestigasi gitu ya, pasti motifnya apa. Itu sebenarnya sudah masuk di validasi tindakan yang salah. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin kalau dia memiliki yang kedua, terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kayak membela seperti itu. Dia meyakini bahwa untuk melindungi yang penting. Ya ini menanyakan keyakinan. Ya memang perlu, namanya keyakinan kelas itu memang perlu untuk menjalankan segitiga restitusi ini. Jadi memang perlu dibuatnya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Ya membuatnya itu bagaimana ya? Harus ada komunikasi antara murid, guru dan semua lembaga. Tapi ya itu mungkin perlukan waktu yang aja gitu teman-teman. Lagi secara teori kita nggak cuma. Jadi saya menyampaikan Bisa teori ini. bisa sambung, tapi dari itu bimbingan kan. Nah, ini kembali lagi. Jadi memang sebenarnya teorinya sudah bagus, tetapi untuk melaksanakan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kita tanyakan keyakinan itu. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu itu bagaimana dong? Bapak Ibu guru sudah pernah menanyakan belum gambaran kelas ideal untuk murid? Kira-kira apa ya? Kelas ideal. Kalau kelas ideal menurut Pak Budi bagaimana? Kelas ideal saya dalam kolaborasi antar guru murid untuk mencapai suatu tujuan bersama. Intinya sama nih, satu visi tujuannya sama, berkolaborasi terus. Kalau Bu Dewi bagaimana? Kelas ideal menurut Bu Dewi? Kelas ideal kalau menurut saya yang apa yang sudah direncanakan oleh guru sebelum mengajar itu bisa diikuti oleh siswa dengan baik dan berhasil. Ya sesuai dengan rules Ya. dengan sama ya. Iya, kalau Bu Dewi itu sesuai dengan modul aja yang telah dibuat seperti itu. Kalau Pak Sini gitu Pak.
mengajarnya, kemudian cara anak menangkap ataupun fasilitas yang ada di dalamnya. Ketika kelas itu kebanyakan siswa, mungkin cara belajar mereka pun juga kurang nyaman ataupun kurang menyenangkan. Intinya di fasilitas ya, di fasilitas. Jadi memang dari ketiga pendapat guru ini kan memang berbeda-beda, tapi sebenarnya juga hampir sama. Kalau Bu Dewi sesuai dengan lomba ajar yang dibuat, kalau Pak Uji sesuai dengan tujuannya sama, jadi berkolaborasinya. Kalau Pak Sidin, kalau fasilitasnya enak, murid juga enak untuk menangkap. Seperti itu gitu, Pak Sidin. Jadi coba untuk kalau murid bagaimana ya kira-kira? Menurut murid ya, ini kan menurut guru. Kalau menurut murid kira-kira apa ya? Menurut murid itu kelas ideal itu. Nah, itu. Kayak gitu. Makanya perlu posisi kita sebagai manajer untuk memanajemen. Jadi 5 posisi kontrol ini yang disarankan memang posisi sebagai manajer. Kalau teman kan nanti endingnya disebarkan sama murid kan seperti itu. Kalau manajer kan kita bisa manajemen murid mengarahkan lebih ke positif. Yang dimaksud kelas ideal itu yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya seperti itu. Kalau jam kosong dari dulu, saya juga gitu dulu. Tapi kan harus dirubah paradigmanya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengarahkan ke kebajikan universal. Maksudnya seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kalau pas ini karena mempertanyakan ini ke murid gitu. Kira-kira responnya murid bagaimana? Saya belum sampai di sini. Monggo Pak sini. Jadi setiap anak punya kepribadian masing-masing. Dalam hal ini ada yang ketika ditanya mereka lebih baca terdiam. Nah, ini yang sulit untuk kita pahami atau sulit kita lihat karakter seorang anak ketika melihat anak yang banyak diam, ditanya menang, ujung-ujung pun nangis, dan buriko, motor dan sebagainya. Itu banyak. Saya tidak mengatakan anak kita semua, tapi di sekitar kita banyak. Nah, kemudian ada yang mudah berkomunikasi, senang ngomong, tapi dia tidak mau berubah. Nah, senang dengan karakter dia. Ya, salah satunya mungkin bolos ataupun apa istilahnya pengen dipandang orang lain, dipandang teman-temannya bahwa dia itu istimewa. Kalau dalam bahasa caper cari perhatian dengan teman-temannya seperti itu. Terima kasih Pak Sidin. Saya sedikit berbagi sedikit aja. Kayak tadi saya coba menerapkan segitiga restitusi kepada anak didik saya yang kemarin di dunia laporan itu Pak. Saya coba saya katakan. Memang agak susah diterapkan bila anak didik kita tuh menanggapinya kurang terbuka. Iya, itu yang susah. Gak apa-apa Pak, itu kan sudah mentok itu pertanyaan. Mau tanya apa lagi? Contoh kamu bolos kenapa? Bisa katanya motif kamu tuh apa tuh sebenarnya kok bolos? Gak apa-apa, gabut. Nah, ini kan beri tanda tanya lagi. Supaya saya tanya lagi, kamu merasa bersalah gak dengan apa yang kamu lakukan? Iya, gimana lagi Pak? Gabut. Nah, ini kan jawabannya yang susah ini. Makanya perlu belajar lagi memahami karakter peserta didik seperti itu. Mungkin melalui proses ini kan memang anak didik kita kan bermacam-macam ya, tipe-tipenya ya. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Extrovert itu yang dia suka ngomong, mudah untuk mengungkapkan perasaannya.
juga yang introvert, yang dipendam. Ini yang paling susah tuh yang dipendam. Jadi anak untuk bercerita itu sangat susah. Mau diberikan hukuman nanti jatuhnya ke penghukum, tidak mendidik dia agar untuk bertanggung jawab. Jadi memang tiga situasi ini efektif bila anak mau terbuka. Dan bagaimana biar si guru itu atau pendidik itu agar peserta didik itu ingin membuka unek-unek yang dia alami seperti itu. Nah ini kok sudah menutup ya terus saya selagi nanti kita lagi ini karena tugas Pak. Aduh, kalau sumber yang kemarin naiknya itu apa namanya kemarin mobilnya expander, kalau saya Mario Pak, beda. Expander sama Mario beda. Oh iya. Yang kemarin kan expander sama kepala, kalau ini kan Mario. Oh, kepala bang. Wow, menurutnya ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, lagi manajer, dan guru tuh diperkenalkan ke manajer. Di 5 posisi kontrol itu ya, dari materi yang saya dapatkan tuh dari 5 posisi kontrol itu memang yang paling tepat tuh di manajer. Teorinya seperti itu, teorinya yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan. Ini ada forum jauh paling ada. Oh praktek. Oh iya, monggo. Kira-kira guru yang paling senang sih gitu. Pak Said. Oke, monggo. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi itu kemarin itu saya ngobrol dengan siapa ya, saya lupa. Jadi saya begini, banyak kita manggil narasumber itu dari sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah besar, yang dimana itu anaknya itu sudah tatanannya sudah bagus. Jadi ketika mau guru pakai model pembelajaran seperti apa, itu jalan. Nah, di sini kebetulan teman kita ada satu yang masuk di sini. Jadi harapannya nanti, jadi saya itu bisa tahu itu dengan guru yang sama, dengan anak yang sama. Kalau sama Bu Papa jelas saya tidak bisa. Misalkan Bu Papa suruh ngajar di sini seminggu, belum tentu dengan metode yang dipakai Bu Papa ngajar di SMK sana. Tetapi kalau Pak Riza di sini kan anak yang belajar sama seperti kita ngajar. Ingin tahu dengan pelatihan yang sudah diterima Pak Riza, bagaimana menangani? Kenapa? Karena ambil contoh saja tadi, saya itu sudah siapkan skenario sama Kak Soma. Bukan ngajarin sebelum sholat kelas itu seperti ini. Kita rancang nanti si A jadi apa, si B jadi apa. Tidak jalan. Kenapa? Bukan aku sesok bos. Aku karyawan beda. Aku sesok beda. Aku sesok tidak jalan. Ketika mau masuk materi mereka tidak bawa buku sama sekali, nggak bawa pulpen. Intinya disuruh didorong, oh kan iso materi
dijak pelaku bareng yo ora iso. Jadi bagaimana solusinya? Misalkan pakai tadi di depan kita pakai apa hukuman dan sebagainya, kelihatannya mereka juga sudah kebal. Jadi dan saya pun kelihatannya juga sudah capek untuk melaksanakan seperti itu. Jadi tadi ada 3, satu hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, bisa berikan contoh Pak, mungkin Pak Reza dari pelatihannya sudah ada, jenengan sudah menerapkan dengan anak didik jenengan, kebetulan jenengan itu wali kelas, mungkin bisa dicontoh dengan wali kelas yang lain yang awalnya seperti apa menjadi seperti apa. Gitu Cik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya tepuk tangan dulu Bang. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa, ya. Bisa memiliki rasa memiliki tanggung jawab ini. Seperti itu. Ya terima kasih Bu. Jadi memang untuk ini ya tadi memang tantangan di SMA Purba itu lumayan, bukan ini lumayan, luar biasa. Saya mengalami sendiri dari 6 kelas ya, 12 TKJ, 12 TKR, 11 TO, 11 TJKT, 10 TJKT, 10 TO. Alhamdulillah saya ngajar semua. Dan memang ini memiliki keunikan semua. Jadi dari 3 ini kan ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman memang saya sarankan karena 12 TO itu sudah kebal ya. Mau buat restitusi memang harus ada keyakinan kelas dulu. Memang perlu ada namanya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan itu memang untuk menjalankan itu kan kembali lagi motivasi anak. Sebenarnya itu muaranya semua itu ada di motivasi. Nah, yang kebanyakan antara motivasi ekstrinsik dengan intrinsik. Intrinsik kita tuh lemah. Kesadaran diri anak tuh lemah. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Padahal kalau kita lihat motivasi intrinsik itu yang paling penting dari semua kegiatan, entah itu kegiatan pembelajaran, kegiatan apapun itu. Motivasi intrinsik itu yang paling penting. Kalau ekstrinsik malah bisa jatuhnya ke negatif malah. Kalau ekstrinsik ya, kayak kemarin saya lihat. Malah yang paling penting itu intrinsik. Nah ini masih perlu belajar lagi bagaimana untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ke murid-murid. Dan bahaya lagi karena guru itu suatu percontohan, ada murid melihat guru lagi. Iya susah sebenarnya. Jadi untuk memperbaiki ini semua ya memang bukan hanya di muridnya saja, tapi ya di semua faktor, segala faktor. Terus untuk penerapan yang mana yang sudah saya terapkan di kelas, dalam kelas. Kalau untuk penerapannya, saya kemarin mencoba ya tadi Deyan itu ya, kalau saya menyebutkan merek. Ya salah satu anak murid kita, saya coba untuk menerapkan segitiga restitusi. Akan tetapi kembali lagi uniknya anak kita tuh susah untuk terbuka. Kadang terbuka tapi masih ada sedikit kebolongan. Makanya perlu bagaimana caranya agar murid itu terbuka, merasa diterima dan enjoy untuk menerapkan. Dan untuk 11 TO itu malah 12 TO kalau saya tanyakan, dia itu malah lebih enjoy dengan wali kelas yang dulu. Tahu lah, tapi jangan saya sebutkan. Saya tanyakan, kamu enjoy kenapa? Karena saya merasa diterima Pak. Diterima bagaimana ya? Saya merasa diterima sama beliau. Kalau diajak ngobrol juga enak. Makanya, nah ini tanggapan yang murid dulu, bukan saya. Maksudnya saya kan mencoba untuk menerapkan ya, saya tanyakan. Maksud saya dari informasi waktu saya dulu. Ini saya hanya skip share ya, yang saya terapkan ya. Jadi sebenarnya itu muaranya di kenyamanan. Kalau anak
nyaman. Jadi kalau dimasukkan apapun bisa. Tapi kalau saya lihat, meskipun muridnya bilang dia nyaman, akan tetapi saat selama setahun ini dengan beliau juga tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Dan kembali lagi memang dari motivasi siswanya yang rendah. Jadi memang kalau sering kita dengar antara adab dan ilmu itu lebih utama. Adab berarti motivasi juga masuk di situ. Adab, makanya perlu penanganan tentang pendidikan karakter. Yang dicatat-catatkan sekarang kan pendidikan karakter terus itu ya Bang Dian. Tapi proses pendidikan karakter ini kan sangat luar biasa. Kita masih dituntut dengan administrasi yang begitu banyaknya, terus masih dituntut mengurusi anak yang luar biasa, dan masih punya tanggung jawab untuk menyampaikan materi. Seperti itu. Ya, memang ini pertanyaan Bu Iswa sekaligus memberikan tanggung jawab ke saya karena saya salah satu yang ikut CGB. Ya mungkin nanti untuk pembelajaran ini di modul 2 ada namanya tentang pembelajaran berdiferensial. Ini saya masih menjajakan. Mungkin nanti kalau sudah dapat teorinya coba saya untuk menerapkan di kelas. Jadi memang di tahun 2023 atau akhir-akhir ini kan sering kita mendengarkan tentang pembelajaran berdiferensial. Jadi memang berdiferensi artinya different, tidak membeda-bedakan. Jadi siswa itu bakat minatnya bisa belajar. Memang dengan instrumen yang cukup rumit, kita harus membuat instrumen diagnostik. Diagnostik itu kira-kira buat apa ya, Bapak Ibu guru? Instrumen diagnostik. Kira-kira apa? Ya, mendiagnosa kira-kira tuh siswa ini apa ya bakatnya, minatnya. Atau kalau sebelum kita mulai pembelajaran kita berikan diagnostik dulu kira-kira siswa itu yang belum apa. Jadi ini mempelajari sampai di mana kemampuan siswa tersebut, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin saya juga minta maaf bila belum bisa memuaskan dengan jawaban saya, karena saya juga perlu belajar lagi. Ya, proses belajar kita semoga saja bisa belajar bareng, karena satu instansi dan satu lembaga, bolehlah kita saling share, saling berbagi. Sini juga saya tujuannya seperti itu, sedikit berbagi materi yang saya dapatkan di CGD seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah? Diskusi lagi? Ada yang tanyakan? Gimana? Mungkin Pak Zul sebagai wali kelas sama kita. Anak kita kan unik semua. Unik saya lebih ke fighting, unik klasik ya. Jadi saya hitungannya pertama kali jadi wali kelas. Pertama kali jadi wali kelas memang banyak banyak pembelajaran yang saya ambil dari wali kelas. Kurang dari 1 bulan sudah menangani kasus yang besar. Kurang 1 bulan sudah menangani kasus yang luar biasa. Jadi memang saya buat pembelajaran. Namanya hidup kan proses. Mau tanya? Oh sudah. Mungkin sudah itu saja gitu. Dari saya, bila ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Saya hanya sedikit berbagi saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak.